Ustaz, saya ini sudah 30 tahun merantau dari Jawa. Kok tidak bisa beli rumah, Ustaz? Saya dagang, bangkrut. Suami saya nge-grab bawa motor, dicuri lagi motornya, Ustaz. Anak saya kok bandel. Kok gitu ya, Ustaz? Saya tanya, ibu sholat apa enggak? Nah, itu dia, Ustaz. Nah, itu jawabannya. Bu, mau punya rumah? Mau sehat, suami yang baik, anak soleh-solehah, resepnya perbaiki sholat. Ibu kalau ada masalah, ibu sholat enggak? Hah, pencitraan. Yo, biasanya ibu-ibu kalau ada masalahnya, bukannya ngambil wudhu, ngambil handphone. Curhat di Facebook, curhat di WhatsApp. Tidak kusangka kau begitu, pret. Ayo, bu, ketika ada masalah, ibu jangan update status. Gimana caranya, Ustaz? Ambil wudhu, sholat, namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, ibu berdoa, ya Allah, jauh aku merantau dari Sulawesi. Ya Allah, jauh aku merantau dari Jawa. Saya datang ke tempat ini ngikut suami saya, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan, bahagiakan kami, ya Allah. Perbaiki ekonomi kami, ya Allah. Supaya kami bisa merasakan nikmatnya ke tanah suci. Saya tidak tahu berdoa, Ustaz. Ibu berdoa itu bukan menghafal bahasa Arab. Bu, berdoa itu bahasa Bugisnya mapaletu. Bahasa Indonesianya curhat. Di mana curhatnya? Dalam doa. Maka ibu ketika ada masalah, ibu curhat dalam doa. Iya. Tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Apa maksudnya ini, ibu? Lain di bibir, lain di hati. Bu, ibu, mau saya ajarkan ibu. Doa murah rezeki. Mau? Mau ibu? Ah, dengar, ikut bareng-bareng bu. Doa memudahkan rezeki. Ayo, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban nar. Masa doa itu doa makan, ya, ya. Nah, inilah kalau kita bahasa Arab tidak ngerti. Makanya berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada masalah ibu, perbaiki sholat. Bu, bu, usia ibu saya sekarang sudah 83 tahun. Sehat walafiat. Apa resepnya? Salah satu cara saya lihat ibu saya yang spesial, setiap beliau mau sholat, pasti ganti baju. Ada baju dia ganti, dia gantung dekat tempat sholatnya. Bahkan ada yang khusus untuk ikat rambutnya. Disimpan. Saya perhatikan luar biasa ibu saya ini. Setiap mau menghadap Allah, pasti dia ganti bajunya yang bersih. Biasanya kita ibu-ibu di rumah, itu juga bajunya pergi pasar. Itu bajunya dipakai ke toilet, itu bajunya pakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai tidur, dipakainya lagi sholat. Ayo, bahkan ada yang tanya banyak, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa enggak pakai BH, Ustaz? Panas. Ya boleh, tapi tidak beradab. Ibu ketemu Pak Wali Kota, tapi tidak pakai BH. Iya Pak Wali Kota, mohon maaf Pak Wali. Beleng-beleng. Ayo. Nah, maka ibu-ibu ada masalah, perbaiki sholat. Ada ndak yang tidak ada masalahnya di sini? Bu-ibu, ada ndak di sini tidak ada masalahnya? Oh, ini muka-muka penuh masalah ini. Dok, dulu masalah ibu mau nikah, dapat jodoh, selesai masalah, mau punya rumah, selesai masalah, bayar cicilannya,
Sudah lunas selesai, wih, tiba-tiba suami kawin lagi. Yuk, dulu Bunda Eva apa masalahnya? Mau jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR selesai, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalah, mau jadi wali kota. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalah, semua orang punya masalah. Allah tidak mengatakan, Bunda Eva kalau ada masalah jadi profesor dulu. Tidak. Bunda Eva kalau ada masalah jadi gubernur dulu. Tidak. Al-Quran cuma mengatakan, Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Maka ibu-ibu ketika ada masalah, anak nakal, suami tidak nurut, ekonomi susah, pekerjaan repot, rumah tangga berantakan, maka yang pertama ibu tanya, gimana sholat saya? Bu-ibu, demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau sempurna sholatnya. Tuhan apa yang membuat hidup susah orang yang rajin sholat? Kita susah hidup karena ibu tidak sholat. Ada pengantin tidak sholat, ada arisan tidak sholat, ada pesta rakyat tidak sholat. Gimana hidup kita mau bahagia? Maka ketika ibu punya masalah, sempurnakan sholat. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, siapa ajar begitu? Ada juga orang sholat ibu kayak ditiup angin. Ada juga yang sholat Allah. Ayo, ayo, ya, Bu, perbaiki sholat. Allah yang selesaikan masalah ibu. Bu, saya tanya nih, Bu, bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Hah? Bisa? Oh bisa ibu. Ilmu kedokteran mengatakan enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak orang mau saingan sama Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Ibu-ibu, bisa ndak ibu tidur berhari-hari tidak pernah bangun? Hah? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ashabul Kahfi 309 tahun tidur bu, 309 tahun, Masya Allah. Kalau Allah yang mau, jadi. Bu ibu, ibu bisa enggak masuk dalam perut ikan? Bisa? Enggak mungkin kalau saya ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan, keluar selamat. Enggak masuk akal kalau Allah yang mau. Tidak masuk akal. Orang miskin kok bisa umroh? Itu kata akal. Kalau Allah mau, tiba-tiba dapat undangan dari Bunda Eva. Ayo, tidak masuk akal. Orang miskin kok punya rumah? Tiba-tiba dapat bantuan dari Bunda Eva. Bedah rumah. Iya, tidak ada yang tidak masuk akal di sisi Allah. Kok bisa kita kena umroh? Allah yang gerakkan hati, dapat. Maka sempurnakan sholat. Ibu pergi sekolah anaknya, ibu tidak usah pergi gosip. Gimana caranya? Ibu tinggal di rumah, doakan anak yang pergi sholat, sekolah. Itu ibu saya kalau saya pergi sekolah, nak, jangan kau cemas. Saya doakan kau dalam sekolahmu, sukses, kau dapat apa cita-citamu. Sampai kita di sekolah, semangat. Kenapa? Ada doa ibu menyertaiku. Ini kita pergi sekolah, ibunya pergi kelayapan, gosip. Mulai hari ini, ibu mau sempurnakan hidupnya, sempurnakan sholat.
Ya ibu? Ya? Saya sudah sholat Ustaz. Kok bisa? Nggak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru saja kita sholat duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, tapi tidak ikhlas. Kok tidak ikhlas? Pakaian ibu pakaian seadanya. Saya sholat Ustaz, benar. Ibu sholat, tapi ngingat duit. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Beri bensin motor 30.000. Mana yang 20 ya? Allahu Akbar. Belum didapat. Di mana aku simpan? Sami Allah. Di mana ya? Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Selama dia sholat cari duit. Maka begitu ada masalah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik perbaiki sholat.